Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Joko Marwanto dalam Belajar Sejarah Memetakan Masa Depan. Pada pertemuan atau perjumpaan dalam video kali ini, mari kita pelajari bersama dasar-dasar ilmu sejarah yang berkaitan dengan pertama, definisi, kemudian peran manusia, selanjutnya serta konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Mari kita saksikan bersama. Sering kita mendengar kata sejarah, tapi sebenarnya apa itu sejarah? Mari kita pahami bersama definisi dari sejarah. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun yang berarti pohon. Kata sajarotun kemudian diserap dalam bahasa Melayu, yang kemudian menjadi sajarah yang berarti silsilah atau keturunan. Dari sini kita kemudian bisa memahami bahwasanya sejarah kaitannya dengan asal muasal satu keturunan atau silsilah yang beranting, bercabang, yang kemudian bisa disesuaikan dengan makna sajarotun itu sendiri yang berarti adalah pohon. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah mengandung definisi. Yang pertama, kaitannya dengan asal-usul keturunan atau silsilah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Bisa juga berkaitan dengan riwayat ataupun tambo. Kemudian yang ketiga, sejarah didefinisikan berkaitan dengan pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut sebagai history, yang berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya adalah historia, berarti informasi atau pencarian. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebutkan bahwa sejarah adalah geschiedenis, yang berarti tentang sesuatu yang telah terjadi. Bagaimana para ahli mendefinisikan sejarah? Mari kita pahami bersama. Pertama, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan sebab akibatnya. Kemudian yang kedua, Muhammad Ali menyebutkan bahwa sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang benar-benar terjadi. Sejarah juga berkaitan dengan cerita perubahan-perubahan. Sejarah juga berkaitan dengan ilmu yang berusaha menyelidiki perubahan. Selanjutnya, Collingwood. Sejarah didefinisikan sebagai satu bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah terjadi pada manusia pada masa lampau. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tadi mengenai definisi sejarah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa lampau, kita kemudian melangkah pada tahap selanjutnya. Kita melihat bagaimana manusia memainkan perannya dalam sejarah. Nah, peran manusia dalam sejarah ini sebenarnya berkaitan dengan fungsi atau peran penting yang dimainkan oleh manusia sebagai penggerak dalam sejarah itu sendiri. Apa yang dimaksud sebagai penggerak? Manusia pada dasarnya adalah penggerak atau pendorong perubahan dalam rangka mewujudkan satu kemajuan yang dicita-citakan. Jadi kemudian di sini kita bisa simpulkan bahwasanya peran manusia sangat sentral dalam arus gerak sejarah. Bagaimana manusia memainkan perannya sebagai aktor utama. Contoh tokoh-tokoh penggerak misal dalam sejarah peradaban Indonesia adalah adanya Raden Wijaya, Raden Patah, Sultan Agung, adanya Soekarno, adanya Muhammad Hatta, dan lain-lain sebagainya. Meskipun demikian, kita juga harus paham bahwasanya tidak hanya orang-orang besar yang dapat menggerakkan sejarah.
dalam artian kita sebagai satu individu juga bisa menjadi faktor penentu gerak sejarah bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan terdekat kita, keluarga, lingkungan rumah, maupun lingkungan tempat kita mengenyam pendidikan. Jadi, ayo, mari kita mainkan peran sejarah kita untuk membawa kemajuan yang kita cita-citakan dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita terdekat. Mari kita bergerak bersama. Selanjutnya, ada konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Setiap peristiwa dalam sejarah yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam konsep yang disebut sebagai ruang dan waktu, space and time. Nah, konsep ruang dan waktu ini pada intinya mencakup atau berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan di sini dalam artian bagaimana satu masyarakat dalam periode tertentu atau dalam periode sejarah tertentu berkembang dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Disebabkan adanya kondisi perubahan yang semula misal dari titik A ke titik B. Dalam hal perkembangan, sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan sebagaimana yang tadi saya ungkapkan dari A ke B, yaitu adanya terjadi perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Perubahan itu bisa saja dalam bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contoh misalnya, daripada masa peradaban praaksara di Indonesia kemudian berkembang menjadi masa aksara. Ada perubahan di situ, ada perkembangan di situ dari mana manusia atau peradaban Indonesia yang belum mengenal aksara, kemudian mereka mengenal aksara. Yang menjadi penanda dimulainya peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan adalah satu kondisi yang terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Nah, jadi konsep ruang dan waktu kaitannya dengan kesinambungan di sini adalah bagaimana satu peristiwa diwarisi atau diteruskan tanpa adanya perubahan-perubahan berarti. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan pengulangan. Adanya satu fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi, walaupun ada pengulangan, yang dimaksud di sini adalah pengulangannya bukan berarti pada peristiwanya yang berulang, melainkan fenomenanya. Sejarah adalah satu peristiwa yang unik, tidak dapat diulang atau hanya terjadi sekali, dan tidak ada lagi peristiwa lain yang persis sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Jadi bisa disimpulkan, konsep ruang dan waktu kaitannya dengan pengulangan ini adalah yang terulang adalah fenomenanya, polanya yang berulang. Tapi kemudian pelakunya, aktor sejarahnya akan menjadi satu aktor yang berbeda. Selanjutnya adalah adanya perubahan. Dalam konsep sejarah, kaitannya dengan ruang dan waktu, perubahan berkaitan dengan kondisi ketika satu masyarakat membentuk praktik yang baru, yang berbeda dengan apa yang ada sebelumnya atau praktek-praktek yang dilakukan sebelumnya. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat adanya sesuatu kemajuan dari satu perubahan yang ada di masa atau di tahapan-tahapan sebelumnya tersebut. Ya, terima kasih untuk materi kali ini. Semoga pemahaman kita tentang apa itu sejarah, kemudian peran manusia dalam sejarah, dan selanjutnya bagaimana konsep ruang dan waktu melekat dalam peristiwa sejarah dapat membuka pemahaman kita melihat atau dalam mempelajari sejarah yang ada. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.